Sejarah pengelolaan hutan di Indonesia dibagi menjadi 4 periode, yaitu sebelum penjajahan, masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan setelah kemerdekaan. Pada masa sebelum penjajahan, sumber daya hutan dianggap milik raja dan hanya dimanfaatkan dalam lingkup kecil, terutama untuk kontribusi bangunan kerajaan zaman dahulu. Pada masa penjajahan Belanda, hutan dieksploitasi untuk kebutuhan konstruksi, pembuatan kapal, pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan tebu, kopi, dan karet. Sampai akhir abad ke-14, kondisi hutan jati di Jawa mengalami degradasi yang sangat serius, sehingga mengancam kelangsungan hidup perusahaan kapal kayu yang mengandalkan pasokan kayu jati dari kawasan hutan. Pada masa penjajahan Jepang, tidak ada usaha rehabilitasi, bahkan degradasi semakin meningkat akibat penebangan hutan jati dan hutan alam sebanyak 2 kali lipat dari jatah tebang tahunan. Hal ini untuk membiayai perang, amunisi perang, dan menanam tanaman pangan. Pada masa setelah kemerdekaan, yakni masa Orde Lama, belum menunjukkan upaya aspek pengelolaan hutan. Pemerintah masih fokus pada pembenahan kehidupan bernegara seperti penguatan kelembagaan, persatuan, dan penegasan jati diri bangsa. Namun ada beberapa peristiwa penting dalam bidang kehutanan yang terjadi saat itu, di antaranya dikeluarkannya PP nomor 64 tahun 1957 tentang desentralisasi kehutanan di provinsi dengan membentuk Dinas Kehutanan, serta PP nomor 17 tahun 1961 yang melandasi berdirinya Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara. Pada masa Orde Baru, sumber daya hutan ditempatkan sebagai modal dasar pembangunan sehingga menarik minat pemerintah untuk melakukan eksploitasi. Hal ini kemudian direalisasikan dengan dikeluarkannya ketentuan-ketentuan pokok kehutanan yang di dalamnya mengatur juga tentang pengusahaan hutan, berupa hak pengusahaan hutan dan hak pemanfaatan hasil hutan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP nomor 22 tahun 1967 tentang iuran HPH dan HPHH. Pada tahun 1970, muncul PP nomor 33 tentang perencanaan hutan yang dialihkan dari daerah menjadi kewenangan pusat, serta PP nomor 21 tentang aturan baru tentang HPH dan HPHH. Sekitar awal tahun 80-an, HPH menjadi booming kayu bulat. Pengusaha mendapat penghasilan dari ekspor kayu bulat dan hasil hutan ikut lainnya, sedangkan pemerintah mendapat penghasilan dari iuran HPH, HPHH, industri hasil hutan, penyerapan tenaga kerja, dan manufaktur pengolahan kayu. Hal ini menjadikan sektor kehutanan menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak. Namun, permasalahan yang timbul adalah degradasi lingkungan dan kesenjangan ekonomi. Untuk menanggulanginya, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati, dan di bidang sosial diterbitkan SK Menteri Kehutanan mengenai HPH Bina Desa. Pada era reformasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, pengelolaan sumber daya hutan dilakukan dengan sistem pengelolaan hutan lestari atau PHL. Pengelolaan hutan lestari diwujudkan dalam wadah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang diatur dalam PP nomor 6 tahun 2007 yang kemudian dirubah dengan PP nomor 3 tahun 2008. Hingga saat ini,
KPH dianggap dapat menciptakan pengelolaan hutan lestari, dan pemerintah sendiri menaruh harapan besar bagi KPH agar dapat mewujudkannya. Demikian sejarah singkat tentang pengelolaan hutan di Indonesia.